kepada titik nol semula dan sudah tidak punya pinjaman lagi. Apakah itu bisa? Bisa. Dan apakah punya cara aman? Bisa, ada cara amannya. Dan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official. Kali ini siapa yang lagi gagal bayar di Shopee, khususnya di SP Paylater sama SP Pinjam? Ayo, yang lagi gagal bayar di sini wajib, bahkan harus lihat dan menonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena satu, supaya Anda tidak panik, tidak terjebak dengan joki yang tiap hari nelpon kamu, atau kamu lihat live-nya di TikTok, di Instagram misalnya, atau di beberapa medsos yang mengklaim dirinya kenal orang dalam kah, bisa membuat DC nggak datang kah, bisa membersihkan data kah, backup data lah, hapus data, bersih data, semua itu tentu mainan joki yang joki semuanya pembohong, joki semuanya penipu. Kok sampean berani Mas mengatakan seperti itu? Memang benar. Nanti saya jelaskan apa bukti bahwa joki itu pasti pembohong. Oke? Karena ini udah sistem seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya ingin mengenalkan dulu apa sih SP Paylater dan SP Pinjam. Apakah itu termasuk dari pinjol atau financial technology yang khusus peer-to-peer lending? Apa itu memang produknya Shopee? Nah, masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu, dan tentu maklum dia belum pernah mengenal soal financial technology yang akan saya jelaskan ini. Baik, kita tahu bahwa pemilik Shopee ya, Shopee ini itu adalah orang yang disebut terkaya saat ini di dunia ya. Dan Shopee ini sebetulnya adalah platform ya jualan online atau e-commerce. Nah, platform inilah yang kemudian memberikan fasilitas juga, memberikan fitur juga, kesempatan juga kepada siapa? Kepada SP Paylater untuk memberikan fitur kemudahan untuk pelanggan Shopee yang mau belanja di Shopee menggunakan kredit Paylater. Makanya disebut SP Paylater. Jadi SP Paylater itu adalah fitur yang akan menjembatani kalian, membayarkan kepada kalian sejumlah uang untuk kalian belikan barang di Shopee. Nah, sementara SP Pinjam adalah fasilitas cash loan atau kita sebut peer-to-peer lending. Dia masuk pinjol. Ya, jadi yang SP Pinjam itu masuk pinjol, memberikan fasilitas kesempatan kepada siapapun yang menjadi anggota Shopee, member Shopee, yang butuh uang, butuh mendapatkan uang cash untuk bisa mengajukan di SP Pinjam. Dan dua fitur ini memiliki limit yang lumayan besar, tergantung bagaimana riwayat proses kredit yang kalian lakukan, seperti itu. Oke, kalau kalian hari ini yang nonton video belum pernah mendaftarkan sebagai SP Paylater atau SP Pinjam, saya sarankan gak usah sama sekali. Kok gitu Mas? Biar kalian gak punya hutang. Yang namanya hutang itu pasti beban. Yang namanya hutang pasti tidak bikin kalian nyenyak tidur ya. Yang namanya hutang pasti bikin kalian habis uangnya kayak gitu. Kecuali memang ya udah kepepet dan memang tidak mau lagi, kalau nggak pakai itu ya pasti misalnya nggak ada pilihan lain kayak gitu. Oke, boleh. Tapi bagi kalian yang udah mendaftar dan udah jadi nasabah baik di SP Paylater maupun SP Pinjam, nah ini yang harus kamu lakukan. Pertama, jika kamu hanya punya di platform ini, jangan nambah di APK lain. Tapi kalau kamu punya banyak APK dan hari ini udah nggak kuat gara-gara gali lubang tutup lubang, misalnya gara-gara SP Paylater kamu akhirnya ngambil di Easy Cash, gara-gara SP Paylater kamu akhirnya ngambil di Aku Laku, gara-gara
SPP Letter kamu akhirnya ngambil di Amar, di apalagi di Kredit Pintar, di Adapundi, banyak kamu ambil hanya untuk melancarkan semua fitur pinjaman. Nah, kalau seperti itu biasanya nggak lama lagi, nunggu bom waktu aja. Ketika bom itu udah meledak, kamu over, kamu nggak punya apa-apa dan mandek, nggak bisa bayar sama sekali. Nah, ini yang akan saya jelaskan bagaimana cara keluar dari over ini dan kembali lagi kepada titik nol semula dan sudah tidak punya pinjaman lagi. Apakah itu bisa? Bisa. Dan apakah punya cara aman? Bisa, ada cara amannya. Dan apakah ini melanggar? Tidak. Nah, ini kan yang penting seperti ini kan. Nah, kalau kalian ingin, pertama yang harus kalian lakukan adalah cek kondisi diri Anda sendiri, keuangan Anda. Nah, keuangan Anda seperti apa hari ini? Pendapatan sama pengeluaran lebih besar mana? Mas, meskipun saya nggak punya utang, yang namanya pengeluaran jauh lebih besar dari pendapatan. Otomatis kalau kamu nggak kuat, kamu akan berhutang. Tapi kalau kamu berpikirnya spekulatif, pendapatannya nggak seberapa, berpikirnya spekulatif, pinjam sana pinjam sini, hancur semua, over, stres, cemas, khawatir, dan segala macam. Pasti itu terjadi. Jadi cek keuangan kondisi Anda. Misal nih, Anda punya pendapatan, kalau sebagai karyawan ya, katakanlah 4 juta per bulan. Karena kamu banyak pinjaman, akhirnya total uang yang harus kamu keluarkan setiap sebulan hampir 20 juta. Itu otomatis over. Nah, saat seperti ini, kalau ada yang seperti ini, maka itulah yang saya sebut sebagai gagal bayar yang situasional. Jadi memang gagal bayar itu bukan sesuatu yang sengaja, tapi satu-satunya cara untuk bisa keluar dari yang namanya hutang pinjol. Jadi kalau kalian udah over seperti itu, maka pilihannya dua, kamu gagal bayar semuanya atau pilih prioritas mana yang harus diselesaikan dulu. Prioritasnya apa aja nanti saya jelaskan apa aja prioritasnya. Meskipun saya sudah menjelaskan sebenarnya di video sebelumnya. Cuma mungkin yang baru datang tetap saya jelaskan. Nah, kamu gagal bayar semua atau pilih prioritas yang mau dibayarkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu harus komitmen. Saya nggak mau bayar hutang dengan hutang lagi. Jadi jangan bayar hutang dengan hutang. Terus Pak, apakah itu nggak harus dibayar? Dibayar, tapi nunggu kamu punya uang, nunggu uangmu stabil. Percuma kamu bayar lancar tapi hasil pinjaman. Dan sampai kapan kamu harus seperti itu? Nah, itu yang saya maksud. Jangan sampai bayar angsuran dengan hutang lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat, catat hutang-hutang Anda. Catat semua. Yang di Kredit Pintar berapa, Aku Laku berapa, SPP Letter berapa, SP Pinjam berapa, udah. Nah, dan yang terakhir, segera kamu fokus pekerjaan kamu dan jangan lupa lebih kuat lagi ibadah kamu kepada Allah. Ya, kalau kamu selama ini sudah sering berbuat dosa, hentikan dulu, banyak istighfar dulu, minta tolong langsung kepada Allah untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang kita. Jadi fokus pada apa yang bisa kamu lakukan dan juga fokus pada apa yang bisa kamu doakan, mintakan kepada Tuhan Maha Esa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah SPP Letter sama SP Pinjam itu ada DC-nya? Ada, tapi tidak merata. Hanya ada di beberapa kota. Dan itu aja di SPP Letter. Tapi apakah mereka itu kalau nagih pakai intimidasi? Tidak. Apakah mereka itu kalau nagih akan memberikan ancaman? Tidak. Aman. Kenapa? Karena udah dalam lingkungan aturan otoritas jasa keuangan. Dan ingat, Shopee ini bukan perusahaan kecil, kontrolnya besar. Jadi gak mungkin brutal yang ada di pinjol yang lain yang masih kecil. Kenapa kalau besar sekalian ini dia takut menjaga hal-hal masa kecil kayak gitu. Makanya banyak sekali ya orang yang lagi gagal bayar di SPP Letter, SPP-nya enggak ditagih sampai sekarang. Kenapa? Karena itu perusahaan besar ngikut aturan OJK. Nah, saya kan orang baik Mas, saya ingin bayar Mas, saya nggak mau di akhirat nanti kacau karena hutang kan wajib
Oke, kan saya bilang kita niat bayar, catat dulu. Nanti kalau kamu udah stabil uang kamu, udah nggak harus pinjam uang lagi, kamu lakukan pengajuan restruktur. Nah, SP pinjam kerja sama apa Pak? Banyak, ada BCA, ada Cbank. Nah, nanti Cbank kan masuk kategori bank digital. Oke, sama. Kita ada CS, ada fasilitas di situ. Kita ajukan lewat CS. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mengenai denda maksimal 100% dari nilai pinjaman. Dan bunga pun hitungannya sama dari kesepakatan awal. Seperti itu ya. Misalnya dibuat 12 bulan ya, bunganya berarti 12 bulan. Yang jalan tuh dendanya sampai kapan kita nggak bayar. Tapi semua itu diberikan hak kepada kita untuk tetap melakukan restruktur. Apa itu restruktur? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa kalian cek. Tapi saya ingin memberikan satu penjelasan sederhana aja. Jadi restruktur intinya minta keringanan seperti itu, atau melakukan reschedule angsuran ulang. Kenapa? Syaratnya apa? Jelas, bangkrut, gak punya uang sama sekali dan segala macam. Nah, kalau ditipu Mas, saya ditipu joki loh Mas. Saya ditipu joki, ngambil uang SPP letter, disuruh bayar beli di salah satu toko, katanya aku nanti dikirim otomatis. Ternyata itu penipuan, kamu hanya tiba-tiba kamu dikeluarkan dari grupnya dan segala macam. Kalau seperti itu, kalau saya akan lapor polisi. Saya nggak mau bayar. Kenapa? Karena saya kena tipu. Ya udah, jokinya aja yang biar bayar. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut kalian ini bermanfaat kepada teman-teman, bantu share ya teman-teman ya. Doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.